Palsu atau tidaknya ijazah Jokowi masih menjadi pertanyaan publik. Kasus ini terus bergulir, akan tetapi bergulirnya kasus ini seperti tidak ada ujungnya. Publik bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa untuk kasus yang seharusnya sepele ini bisa menjadi kasus yang bertele-tele? Belum lama ini, Refly Harun berstatement bahwa 99,9% ijazah Jokowi palsu. Benarkah? Simak informasi Suara Rakyat ID berikut ini. Saya mau tanya ke Bang Refly. Ya. Bang, setelah kemarin dipublikasikannya salinan ijazah ini dari Bang Bonatua Silalahi ini, apa kemudian dampaknya? Apakah menurut Anda ini menjawab sebagian keraguan publik atau justru memunculkan pertanyaan baru, Bang? Itu mengkonfirmasi bahwa apa yang diteliti oleh Roy Suryo itu sama dengan salinan yang diberikan oleh Jokowi ketika mau melamar sebagai calon presiden 2014 dan 2019. Jadi kemarin Bonatua menjadi ahli kita, dan sebelum dia memberikan keterangan ahli, dia mengatakan bahwa dokumen yang dia dapatkan setelah dia menang di Komisi Informasi Pusat itu identik dengan apa yang diupload oleh Dian Sandi, dengan apa yang kemudian pernah di press conference oleh Dirtipidum. Nah, itulah salah dua ya objek yang diteliti oleh Roy Suryo, Rismond Sianipar, dan Dr. T. Fauzia Tiasuma. Sehingga dengan demikian kesimpulan yang mengatakan bahwa 99,9% ijazah itu palsu confirm, paling tidak dari sisi kami. Kan selama ini orang mengatakan, wah ini kan yang diteliti itu cuma fotokopi, yang diteliti cuma upload, mbok ya yang asli. Padahal yang aslinya Sontoloyo, saya katakan, baru dikeluarkan pada tanggal 15 Desember. Itu pun klaim mereka asli, yang tidak boleh dipotret, tidak boleh disentuh 15 Desember 2025. Padahal saya mengatakan, kalau kita mengadakan penelitian, ya kita bergerak dari objek yang ada, bukan objek yang tidak ada. Objek yang hadir di depan kita bukan objek yang akan datang, kan begitu. Nah, objek yang hadir pada saat penelitian atau penilaian itu dilakukan, itu adalah satu, ijazah yang pernah ditampakkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta. Dua, ijazah yang pernah diupload oleh Dian Sandi. Tiga, ijazah yang pernah di press conference-kan oleh Dirtipidum. Empat, ijazah yang pernah ditampakkan dalam big screen ketika ada reuni teman-teman Jokowi. Kemudian lima, dibandingkan dengan ijazah-ijazah yang diberikan oleh KPUD dan KPU Pusat. Nah, ketika waktu itu 9 item ditutup masih. Tetapi itu tidak mengurangi penilaian untuk menyandingkan bahwa dokumen-dokumen itu sama, confirm. Nah, karena dokumen itu sama, maka kita mengatakan apa yang diteliti oleh Roy Suryo, Rismond Sianipar, dan Dr. Tifa itu adalah memang ijazah yang diklaim sebagai ijazah Jokowi, dan itu 99,9% palsu. Nah, ini diperkuat dengan Bonatua mengatakan bahwa dokumen yang dia dapatkan itu identik dengan apa yang sudah beredar selama ini. Salah satu indikatornya adalah ya foto yang berkacamata itu. Berarti artinya bagi Anda itu justru memperkuat ya? Oh iya, memperkuat. Tesis dari Roy Suryo memperkuat bahwa lainnya. Apa yang dilakukan oleh Roy Suryo itu betul-betul terhadap salinan ijazah, terhadap upload ijazah yang memang diserahkan oleh Jokowi ketika mencalonkan diri sebagai presiden. Karena yang paling penting adalah ijazah itu digunakan untuk melamar jabatan publik. Kalau Anda bikin ijazah palsu tapi disimpan di bawah kasur, nggak ada masalah. Tapi begitu untuk melamar jabatan publik, maka disitulah menjadi public domain yang terbuka kepada siapapun untuk menelitinya dan tanpa perlu izin. Itu putusan KIP. Apakah statement Refly Harun tentang dugaan ijazah Jokowi palsu ini akan menjawab keraguan publik? Ataukah justru akan memunculkan pertanyaan atau bahkan perdebatan dan spekulasi publik tentang kasus ini? Bagaimana pendapat Anda? Nantikan informasi terbaru dari Suara Rakyat ID berikutnya.